Jualan ramen di tendaan kayak gini tapi boleh nambah ramennya gratis guys. Dilihat dari menunya harganya masih masuk akal banget ya. 30 ribuan buat semangkok ramen yang porsinya lumayan gede. Jenis ramennya juga banyak dari miso, shio, soyu sampai yang pedes juga ada. Kuahnya aja ada banyak jenis dan beda-beda sesuai dengan yang kalian pesen. Dan gak cuma ramen doang, banyak makanan Jepang lainnya kayak katsu, teriyaki sampai karege juga. Kira-kira seenak apa sih ramen yang boleh nambah ini? Siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Ini kita udah nyampe di Yumeya Thai Ramen. Jadi ini tuh ramen tendaan tapi lagi viral. Bener, dan rame banget itu. Pada ngantri semuanya, katanya di sini boleh nambah ramen gratis, nggak usah bayar. Gimana enaknya? Ikutin kita yuk. Ini guys, ini baru buka, tapi udah ada yang ngantri di depan duduk sabar demi makan di sini. Ini menunya guys, jadi harganya tuh mulai dari 30 ribuan dan kelihatannya kayak di restoran gitu ya. Lengkap ya, dari miso, spicy, tori python yang ngaldu banget, soyu, sampai ada nasi-nasiannya juga banyak nih. Di belakang masih ada. Oke, kita pesen ya. Ci mau nanya, ini emang katanya di sini bener ramennya refill? Iya. Boleh. Jadi gimana? Refill 1 kali ramen. Boleh refill 1 kali, tapi sama kuah-kuahnya bener? Enggak. Oh, ramennya aja, mie-nya aja. Boleh nambah 1 kali. Kenyang dong ya. Oke. Terus apa lagi Ci yang refill? Yang refill sama ocha aja. Sama ocha. Oke, siap. Ini chefnya guys di dapur, dia katanya grogi guys, kata di depan kamera. Kita mau nanya aja, ini ada kuah apa aja mas? Kalau ini spicy python. Spicy python. Kalau ini tori python. Oh jadi sama ini, cuma bedanya kasih sambal aja. Kalau ini ada rasa cabai-cabainya, kalau ini ada rasa susu-susunya. Oh ini ada rasa susu-susunya. Kalau ini? Kalau ini gurih, miso. Asin-asinan sama kayak ini. Ini apa? Soyu. Soyu tuh kecap asin. Iya, kecap asin Jepang. Terima kasih mas, jangan grogi mas. Ini kelihatannya kuahnya aja ada 4 jenis dan semuanya warnanya beda-beda semua. Beda warna. Yang paling kesukaan masnya mana? Kalau ini saya. Spicy. Tapi beda orang, beda selera kan. Oh iya, saya ikutin seleranya mas nih ya. Oke, siap. Pokoknya saya percaya mas. Hati-hati mas. Tuh kan, ternyata kalau misalnya dihadapi ini lancar. Ini apa nih? Ini namanya tori, pakai susu ini. Wih, warnanya kental banget ya. Putih-putih ya. Ini dia makanan kita udah sampai. Kita Ini pesen dry apa ramen. aja? Dry ramen. Ini aku pesen yang Miso. miso soup guys. Ini kuahnya yang putih. Terus ada beef teriyaki, chicken katsu, dan gyoza. Dan ada satu surprise menu. Wih, lagi mau datang. Itu adalah rekomendasi dari abangnya tadi. Oh gitu. Ya, aku pesen harus respect sama abangnya yang tadi yang grogi. Terus apa namanya? Ini chicken katsunya gede banget sih tapi. Betul, ini porsinya gede dan udah dikasih saladnya juga ya guys ya. Jadi mie-nya itu emang jenisnya sama semua, cuma beda di kuahnya aja. Betul. Oke, kita cobain yuk. Oke, kita coba yang kuah dulu biar dia tidak lembek. Oke. Karena kuah adalah jiwa dari sebuah ramen. Jujurnya untuk miso dia kayak agak polos ya. Iya, lebih polos. Warnanya. Warna mie-nya juga agak pucat sedikit ya. Kita coba ya. Makan bareng. Rasanya bener-bener kayak miso soup ya. Iya. Saya perpaduan kaldu ayam dan miso soup yang kalian sering minum di tempat sushi. Kalau kalian suka miso soup, suka sih. Iya. Coba mie-nya ya. Ini boleh nambah nih guys. Nanti kalau misalnya kalian kurang, Mie-nya ya. boleh nambah sekali. Oke, dia pakainya mie-nya tuh mie yang standar, warnanya nggak terlalu kuning juga dan lurus. Duh, aku berharap banget enak guys. Makan bareng. Ini harganya 38.000 nih. Nih. Cobain. Makan bareng guys. Teksturnya sih lumayan sih, nggak terlalu lembek, tapi dia emang nggak ada keritingnya, jadi dia bener-bener lurus dan licin banget ya. Tapi bumbunya cukup melekat sih di ramennya, walaupun bumbunya juga bukan kata yang medok banget. Bumbunya tuh sopan banget. Kalau yang miso ini rasanya emang lebih cenderung ke asin ya. Ya, mungkin kalau kalian suka yang lebih gurih bisa cobain si tori pythonnya. Oh iya, makasih Mbak. Di atasnya juga dia ada topping telur rumput laut, tapi telurnya itu bukan yang kalau kalian ke tempat ramen otentik kan lebih nggak sematang ini guys. Iya. Ini agak terlalu matang menurut Tapi aku yang ini ada nih. Oh ini lebih matang lagi soalnya, Ya. dia nggak seimbang semuanya ya. Ya. Kita cobain ini yuk. Dagingnya Chicken ya. slice-nya. Ini dagingnya dapat 3 slice. Ukurannya Dan segini. nggak di torch ya. Jadi nggak Ya. ada bekas chashu-nya tuh nggak ada. Ya. Oke. Kita coba. Tapi juicy ayamnya. Ya. Dia pakai paha ya. Ya. Paha yang kayak di roll gitu. Dan di luar itu masih ada bagian kulitnya guys. Di luar-luar dagingnya ini. Jadi lembut. Untuk ramen pinggir jalan dan di tendaan menurut aku rasanya aman banget. Harganya cuma nggak nyampe 40.000 tadi ya. Benar. Dan bisa nambah mie. Jadi buat kalian yang perutnya harus banget, kenyang banget, cocok banget. Tapi kuahnya harus sayang-sayang karena kuahnya nggak boleh nambah. Oh iya. Oke, sekarang aku mau cobain dry ramennya. Ini dry ramennya. Ini kelihatannya kering dan pucat, tapi kita nggak boleh judge belum cobain. Tapi di bawahnya ada saus-sausnya harus campur. Ada, tuh. nih aku udah aduk tuh supaya dia lebih berminyak ya? berminyak. Nah. Dan dikasih sambal juga, mungkin bisa. Itu sambalnya buat ini. Mungkin ya. Oke, kita coba gini dulu ya. Bareng guys. Oke. Malah kelihatan lebih berbumbu daripada yang kuah Iya. sih. Tuh, Ini minyak-minyaknya. lebih berbumbu, lebih gurih dan lebih wangi. Dia pakai bumbunya apa? Shoyu base, kecap gitu ya? Coba guys. Oke.
Ternyata nggak sepucet kelihatannya guys. Rasanya benar-benar jauh lebih nonjok daripada Malah cenderung kelihatannya. lebih asin jauh. Iya. Dan mie-nya teksturnya juga lebih cakep lagi karena kan nggak Nah kena kuah. betul. Aku lebih suka tekstur mie yang di sini. Lebih ngelawan ya. Iya. Aku mau cobain telurnya juga ya. Oke. Ini telurnya guys. Dia 4/5 matang guys. Nah kalau dry ramen itu biasanya memang di beberapa tempat tuh dipakein sambal. Bahkan ada yang di level-levelin. Yes. Nah Jadi mungkin nggak dosa kali ya kita ya. pakai cabai. Ini mungkin emang harus diginiin kali ya. Soalnya rasanya cenderung ke asin kan. Mungkin kita balance dengan asam dan pedas. Oke, aku coba ya. Bareng guys. Nonjok tuh kayaknya ya, pedasnya. Enak. Serius. Sambalnya bikin makin enak. Telurnya juga enak yang ini. Beb, kamu pasti suka. Ini kayak mie Indonesia guys jadinya. Mie ayam Indonesia dengan kejepangan. Oke, aku bahkan lebih suka ini daripada yang miso ramen tadi. Ada vibes gacoannya ya. Dikit. Iya kan? Tapi emang dry ramen kalau yang pedes tuh emang gini. Tapi mie gacoan dengan bumbu base soyu. Ya beda lah. Cuma sensasi pedesnya mungkin sama ya. Tapi enak Tapi cabenya. lebih enak ini kan? Cabai itu mirip cabai ayam geprek. Oke, aku sambil inilah cobain ini ya. Oh ini apa? Katsu. Katsu. Nih aku mau makannya pakai ini. Waduh, kamu nggak salah pilih ya berarti ya? Kayak suami juga gitu. Tapi tadi padahal paling ragu sama dry ramen ya karena katanya pucat banget. Kering Ternyata banget ya, pakai kayak saldo sambal akhir enak, guys. bulan. Ternyata Malah jadi paling juicy. enak. Nah ini katsunya. Oh, makasih mbak. Makasih ya. Ini guys katsunya. Antara daging sama luarnya tuh kira-kira berbanding lurus lah ya, sama. Jadi emang lumayan tebel sih luarnya sebenarnya. Coba ya, makan bareng guys. Bumbunya enak. Jadi kayak satu daging, dua tepung lah gitu. Ukurannya ya kurang lebih. Tapi dagingnya masih berasa kok. Nggak sampai yang nggak berasa. Oke kok. Dan bumbunya juga enak, manis. Ada mayonesnya, creamy. Klasik lah. Dapat salad juga. Cobain. Mirip salad hokben ya. Dan walaupun tepungnya banyak, yang penting dia crispy-nya bagus nih. Iya. Ini kalau makan nasi bisa bagi berdua nih. Baru ngomong beneran kepikir itu aku. Kan? Bener. Porsinya lumayan jumbo juga. Tuh guys. Lebih enak kalau ada bagian-bagian bumbunya yang menyerap ke kuahnya. Makan bareng. Kalau aku the best ini nih, dry ramen yang sambelnya lumer-lumer. Oke guys, kita mau cobain lagi nih rekomendasi dari bro aku. Udah jadi bro guys, ini adalah spicy ramen ya. Base-nya itu sama masih tori paitan, cuma dia pakai sambal gitu, pakai chili. Oke. Coba kuahnya dulu ya. Ini soalnya beda, mestinya lebih berkaldu nih yang ini daripada yang miso nih. Ya jadi kayak kuahnya lebih putih. Ya, tapi lebih kental. Ada chili oilnya. Ini lebih enak ya. Lebih berkaldu, lebih thick, ada susunya juga, bersusu gitu. Dan cabenya di atas kuahnya yang gurih memberikan sentuhan yang cukup baik gitu. Cukup cantik gitu. Iya. Kalau aku cobain gini guys, aku jadi merasa kayaknya yang tori ramen kayaknya lebih enak daripada yang Benar. miso. Miso hampir ke arah apa ya? Udah kayak kuah miso Ya udah, aja kuah gitu, miso. dikasih ramen. Kita coba ya, ramen spicy-nya ya. Oke, Makan bareng. lebih enak. Kalau disuruh pilih antara dua ini, aku pilih yang ini. Oke. Tekstur mie masih sama sebenarnya, tapi pedesnya itu nggak mengganggu, nggak sampai pedes banget gitu. Nggak. Pedesnya masih pedes enak lah. Kata ini favorit di sini kan? Iya, benar. Jadi juara satunya apa? Menurut aku dry ramen. Aku juga. Cuma aku punya feeling kalau misalnya kita pesan tori paitan bisa jadi tori paitan. Karena base kaldunya sebenarnya aku suka. Ya tuh, aslinya putih guys. Kalau nggak ada si minyak cabenya. Soalnya tadi aku pikir kalau pesan ini kan udah ada base tori paitannya. Iya. Pengen nyobain yang base misonya. Ya. Oke, kita sambil ngemil ini nih. Beef teriyaki. Beef teriyaki. Nah ini kita mau cobain beef teriyakinya. Biasanya ini mungkin pesannya pakai nasi putih gitu kali ya. Iya. Makan bareng guys. Ya oke lah, enak. Rasanya lebih ke asin manis gurih ya. Ini mengingatkan aku sama kalau kita di rumah bikin beef teriyaki. Iya. Rasanya tuh homemade gitu. Kayak bikin sendiri. Terus dia pakai dagingnya aku sukanya, nggak yang berlemak banget. Jadi masih berasa ada daging yang full gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian kesini bareng teman-teman dan nggak semuanya mau makan ramen, di sini tuh nasi pakai ini atau nasi pakai katsu enak juga gitu. Ya, cuma dia bakal lebih happy kalau kalian pesan dua-duanya. Ini saus-sausnya nih campurin ke ramen enak kali ya. Yang miso ya. Iya, jadi lebih berbumbu gitu guys. Coba ya. Tuh. Bisa dilihat guys, ini yang dry ramen sampai udah habis, berarti emang favorit kita yang ini. Dan ini ada kelupaan berat. Kita cobain gyozanya ini dapat sausnya ini lucu nih. Saus gyozanya pakai daun bawang. Biasanya kan asam ya saus gyoza tuh biasanya. Oke. Coba. Ternyata asam, bener. Ya bener. Di dalamnya campuran daging ayam sama daun bawang. Tapi kulitnya lumayan tebal ya, berasa kenyal gitu. Cuma enak. Dia ada memasukkan lada juga kayaknya di kecapnya.
Kita mau nambah guys, tapi gagal karena kita harus ngabisin dulu ini baru kita boleh nambah. Jangan sampai mubazir guys. Kalau kalian punya tempat-tempat seru yang kayak gini lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar 5 biar kita bisa cobain juga buat kalian nantinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan guys.